adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan sukacita. Baiklah adik-adik, kita kembali untuk mengadakan sekolah minggu kita masih secara virtual ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bisa mengadakan sekolah minggu tatap muka. Tetapi meskipun begitu, tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, kita berdoa. Kita masuk dalam saat teduh. Mari melipat tangan, berikan hati yang sungguh-sungguh dan berkonsentrasi, kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Selamat Pagi Bapa. Bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini atas segala kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mengadakan sekolah minggu kami secara virtual. Anak-anak-Mu akan bernyanyi, berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong anak-anak kami, berikan hati yang mau mendengar firman Tuhan, mau menyanyi dan mau berdoa. Kami percaya Tuhan akan setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah untuk sekolah minggu. Terpujilah Engkau Bapa dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, masih tetap semangat, masih bersukacita pada hari Minggu ini. Kita pantas bersukacita, kita pantas untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Baiklah, kita akan bernyanyi, bergembira. Yang di rumah boleh berdiri. Kita sama-sama menggerakkan kaki, tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Oh
Masih tetap semangat? Baiklah, di dalam mengikut Tuhan, memuji Tuhan, harus semangat dan bersuka cita. Kita akan menyanyi kembali. Kita mau angkat lagunya Laskar Kristus. Yang di rumah boleh berdiri, kita buat gerakannya ya. Baiklah, kita akan bernyanyi. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di rumah boleh diambil Alkitabnya. Kita boleh duduk dengan tertib. Ibu ingatkan, jika ada yang ingin memberikan persembahan, boleh diberikan kepada orang tuanya atau kepada teacher, atau bisa diantar ke gereja. Baiklah, kita akan menyanyi Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, guru-guru sekolah minggu, dan ada satu adik sekolah minggu kita, Arif Anggabean. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak undang adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja untuk sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan boleh senantiasa menyertai adik-adik sekolah minggu. Di dalam satu minggu ini, Tuhan boleh senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, menolong mereka di dalam sekolah mereka. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan yang senantiasa boleh memberikan kepada kami, adik-adik sekolah minggu, roh hikmat dan pengertian, supaya kami senantiasa boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Bahkan kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk para orang tua yang senantiasa setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau belajar tentang surga. Hari ini kita mau belajar tentang surga di dalam kitab Wahyu. Kakak akan membacakan ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga,
dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang surga. Mungkin adik-adik heran, "Kak, kita mau belajar tentang surga. Emang Kak Eka udah pernah ke sana? Emang Kak Eka udah pernah ke surga?" Bukan Kak Eka yang udah pernah ke surga, tapi Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes. Tentang bagaimana sih surga itu, tentang gimana sih keadaan di dalam surga, terus nanti di surga itu ada apa aja, di surga nanti orang-orang percaya bakalan ngapain aja. Nah, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih yang ada di dalam surga, terus gimana sih Kak keadaannya di surga, terus apa nanti yang akan kita lakukan di sana. Kakak mau tanya dulu buat adik-adik yang ada di rumah. Menurut adik-adik, surga itu apa sih? Surga itu kira-kira menurut adik-adik apa? Ada yang tahu surga itu apa, ada juga yang masih bingung. Ada mungkin yang sering cerita ke temannya, surga itu ini loh. Tapi ada juga yang mungkin tanya ke orang tuanya, tanya ke temannya, surga itu apa sih? Dan belum temukan jawabannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, surga itu adalah satu tempat. Surga itu adalah satu kediaman, satu tempat di mana Yesus berada, di mana orang-orang percaya yang sudah mati berada. Nah, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, surga itu ada di mana sih Kak? Surga itu ada di mana sih? Kira-kira surga itu ada di bumi nggak? Kira-kira surga itu ada di Simpang Rimbo ya, dekat Kanaan ya? Atau kira-kira surga itu ada di bawah bumi ya Kak? Atau mungkin di dekat Mars? Nah, adik-adik yang dikasihi Yesus, kalau ke surga kita harus pakai apa? Bisa nggak kita ke surga pakai pesawat terbang? Bisa nggak kita ke surga pakai roket? Atau pakai Grab? Atau diantar papa atau diantar mama gitu, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita bahas surga itu ada di mana, terus kesananya juga harus pakai apa, sebelumnya kakak mau jelasin. Kalau di dalam Alkitab itu, di dalam pengajaran Alkitab, ada yang namanya 3 lapisan langit. Ada 3 lapisan langit. Adik-adik harus ingat. 3 lapisan langit atau 3 tingkatan langit. Adik-adik mungkin pernah dengar dari teman-teman di sekolah atau mungkin dari orang tua, mungkin pernah kasih tahu lapisan langit itu ada 7. Benar nggak? Kadang ada orang yang bilang lapisan langit itu ada 7. Nah, adik-adik kita nggak boleh marah. Kita bilang lapisan langit itu menurut Alkitab bukan 7 tapi 3. Nggak boleh gitu, karena di dalam ajaran agama saudara kita kadang mungkin menurut mereka lapisan langit memang ada 7, tetapi yang kita yakini yang ada di dalam Alkitab, lapisan langit itu ada 3. Ada 3. Nah, yang pertama, lapisan langit yang pertama itu kita kenal dengan istilah cakrawala. Atau yang kita boleh lihat sehari-hari, lapisan langit yang pertama itu tempat di mana burung-burung ada. Tempat di mana pesawat terbang berlalu lalang seperti itu. Tempat di mana kita menghirup udara kita. Itu lapisan langit yang pertama.
atau tingkat yang pertama. Terus lapisan langit yang kedua itu adalah lapisan langit tempatnya bintang-bintang berada, bulan, matahari, bahkan juga planet-planet lainnya. Ada yang bisa ke sana nggak, Kak? Ke lapisan langit yang kedua? Ada, tapi hanya sedikit orang yang bisa ke langit lapisan kedua. Nah, kemudian lapisan langit yang terakhir, itulah yang kita kenal dengan istilah surga atau Firdaus, tempat di mana Yesus berada, tempat di mana nanti orang-orang percaya yang udah mati bakal berada di sana. Itu ada di langit lapisan ketiga. Tapi adik-adik di rumah tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang sudah percaya. Dan firman Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Dia akan tinggal bersama-sama dengan Bapa di dalam Firdaus, di dalam surga yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Nah, tapi adik-adik kira-kira cukup gak sih jalan untuk sampai ke surga itu cuma dengan percaya sama Yesus? Kira-kira cukup gak? Kenapa gak cukup? Kalau ada yang jawab cukup Kak, kenapa? Kalau ada yang jawab gak cukup Kak, kira-kira kenapa? Jawabannya sebenarnya cukup. Karena satu-satunya jalan memang hanya melalui percaya kepada Yesus. Firman Tuhan bilang, kalau adik-adik masih ingat dulu pernah ada ayat hafalan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu satu-satunya syarat, satu-satunya jalan supaya kita bisa sampai ke surga, sampai kepada Yesus. Satu-satunya jalan adalah kita harus percaya kepada Yesus. Tapi gak cukup cuma sampai percaya. Gak cukup cuma sampai percaya. Kita gak bisa kita ngaku, Kak, aku orang Kristen, aku rajin ikut sekolah minggu, aku juga sering dapat ini. Kalau ayat hafalan aku sering banget hafal, aku duluan gitu. Bahkan aku kadang ngapalinnya sampai berulang kali, saking aku hafalnya. Gak cukup cuma sampai di situ. Tapi kalau kita ngaku kita orang percaya, kita rajin ke sekolah minggu, kita harus menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Adik-adik masih ada yang ingat buah-buah roh itu ada apa aja? Kira-kira ada 9 atau 10? Buah-buah roh itu ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau adik-adik ngaku adik-adik adalah orang yang percaya Yesus, maka adik-adik juga secara otomatis akan menghasilkan buah-buah roh. Amin. Tapi kalau misalkan adik-adik ngakunya doang yang percaya sama Yesus, tapi di dalam kesehariannya aku masih mencontek Kak, kadang aku juga masih cakap kotor sama temanku, semua yang ada di dalam kebun binatang aku keluarin Kak. Kira-kira itu masih bisa dibilang percaya Yesus gak? Enggak, itu tidak bisa dikatakan adik-adik percaya Yesus. Karena adik-adik tidak bisa memberikan satu bukti, memberikan satu hasil, satu buah kalau adik-adik percaya sama Yesus. Nah, kalau kayak gitu, kalau adik-adik cuma ngaku percaya Yesus tapi adik-adik masih sering cakap kotor, masih sering melawan, masih sering nyontek, masih sering gak mau ikut sekolah minggu, maka kita juga tidak akan bisa sampai kepada Yesus, sampai kepada surga. Oleh karena itu, kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga harus menghasilkan buah-buah roh. Nah, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang kakak mau kasih tahu tentang bagaimana surga itu. Di surga itu ada apa aja? Nah, adik-adik, di surga itu, surga adalah satu tempat yang cukup luas. Tempat yang cukup luas, di mana di surga itu bisa menampung begitu banyak orang. Bisa menampung begitu banyak orang. Bahkan di surga itu, kalau adik-adik pernah lihat istana negara, atau mungkin rumah gubernur, gedung gubernur, atau mungkin adik-adik ada yang tahu rumah-rumah artis, kelihatannya gede banget ya. Rumahnya Siska Kol, itu kayaknya gede banget ya. Tapi surga itu lebih dari rumahnya Siska Kol, lebih dari istana negara, lebih dari gedung gubernur, bahkan lebih dari gedung-gedung yang adik-adik pernah lihat yang kira-kira itu besar, tapi surga itu lebih dari itu. Gak bisa kakak jelasin secara detail karena memang
surga itu luar biasa indahnya. Nah, kemudian adik-adik, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu tadi, kita lihat bahwa surga itu temboknya terbuat dari batu yaspis, batu yang keren banget, bukan batu cincin ya, tapi batu itu keren banget. Terus tuh temboknya juga terbuat dari batu-batu yang luar biasa indah, bahkan jalanannya itu terbuat dari emas sampai seperti kaca, saking luar biasa emasnya itu. Sampai seperti kaca. Jadi kalau kita berjalan, itu kita berjalan di atas emas yang sudah terlihat seperti kaca. Luar biasa nggak? Jarang-jarang ya. Jarang-jarang kita bisa injak emas, tapi di surga kita bisa injak emas. Nah, adik-adik, kemudian di surga itu juga nantinya nggak ada yang namanya kejahatan. Adik-adik, nanti di surga nggak bisa lagi yang namanya cakap kotor. Nggak bisa lagi nanti kalau di surga itu ada contek menyontek. Nggak bisa lagi. Di surga juga nggak ada yang namanya sakit penyakit. Orang-orang di surga itu orang-orang yang sehat karena udah disembuhkan sama Tuhan. Terus nanti di surga itu nggak akan ada lagi yang namanya kematian. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Di surga juga nggak akan ada lagi yang namanya orang-orang yang kelaparan. Kalau adik-adik sering lihat, mungkin di jalanan, di lampu merah, ada anak-anak kecil atau ada orang tua yang kelaparan, yang sakit. Nanti di surga gak akan ada lagi orang-orang yang seperti itu, karena semuanya udah dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian di surga juga udah gak ada lagi yang namanya dosa, karena di surga sudah penuh dengan orang-orang kudus, orang-orang yang suci. Nah, kemudian di surga juga adik-adik, kalau di dunia ini kita beribadah, kita ada sekolah minggu, nanti di surga kita juga tetap beribadah kepada Tuhan. Kita juga tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, gimana? Dari penjelasan tentang gimana keadaan surga, tentang apa aja yang ada di surga, kira-kira adik-adik tertarik nggak untuk masuk surga? Ari, kira-kira tertarik nggak untuk masuk surga? Tertarik ya? Pilih surga atau neraka? Surga ya. Kalau di surga kita tinggal sama Yesus. Di surga itu akan ada yang namanya kedamaian. Pokoknya yang kita nggak pernah rasakan di dunia ini, di bumi ini akan kita rasakan di surga nanti bersama dengan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik kagum dengan keindahan surga, adik-adik jangan cuma sampai pada oh aku pengen ke surga kak, tapi adik-adik nggak mau percaya Yesus, tapi adik-adik tindakannya masih sering jahilin teman. Gimana kita mau sampai ke surga? Gimana kita mau tinggal sama Tuhan? Oleh karena itu, mulai hari ini, mari adik-adik semuanya, para orang tuanya juga yang mendampingi, kita sama-sama saling mengingatkan supaya kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak tertinggal, tetapi kita boleh sama-sama terangkat. Kita boleh sama-sama pergi kepada Bapa, kepada satu tempat yang Tuhan telah janjikan untuk setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu surga atau Firdaus yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh senantiasa belajar tentang bagaimana surga, tentang bagaimana jalan kami dapat datang kepada Tuhan di surga. Ya Tuhan yang baik, ajari kami anak-anak sekolah minggu, bahkan juga guru-guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua yang mendampingi, untuk kami senantiasa boleh terus setia kepada Tuhan, untuk kami senantiasa bukan hanya sekedar percaya, tapi kami juga boleh menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, kami juga boleh pergi bersama-sama dengan Bapa, kami boleh tinggal bersama-sama dengan Bapa di dalam surga atau Firdaus yang Tuhan telah janjikan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini sekolah minggunya selesai sampai di sini, tapi biarlah sukacita kita boleh senantiasa terus bertambah di dalam setiap harinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini,
Kakak undang adik-adik sekalian untuk berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih.